Yo, kali ini gue bakal ceritain lanjutan komik God of Martial Art. Ini adalah pembahasan novel pada chapter 322 sampai 324. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh ya, sebelumnya gue mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gue makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Lanjut, pada saat Lin Feng tiba di Akademi Surgawi, ada dua informasi yang menyebar di antara orang-orang kaya dan berkuasa di kota kekaisaran. Hal pertama adalah bahwa Lin Feng pada hari pernikahan Wei Renyan dan Duan Yu telah membunuh Wei Renyan dan Duan Li. Dia sangat berani, semua orang tahu tentang peristiwa yang terjadi. Hal kedua adalah bahwa sekarang Li Chonglan berada di kota kekaisaran. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Hanya mereka yang memiliki status sosial tinggi yang dapat menerima informasi ini. Liu Changlan hampir dieksekusi oleh Duan Tianlang, namun Lin Feng tiba pada saat yang paling penting dan menyelamatkan Liu Changlan. Saat itu, kultivasi Liu Changlan telah dihancurkan. Duan Tianlang sangat membenci Liu Changlan. Putra Duan Tianlang, Duan Han, telah meninggal karenanya. Sudah jelas bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Feng dan Liu Changlan, dia tidak akan ragu. Namun dalam keadaan seperti itu, secara mengejutkan Liu Changlan tidak takut untuk kembali ke kota kekaisaran. Informasi ini menyebar di belakang layar. Banyak orang ingin menempatkan Lin Feng pada posisi yang fatal. Selain itu, kali ini dia telah membunuh Duan Li, yang merupakan salah satu pelanggaran terburuk yang mungkin terjadi. Lin Feng telah memberi orang alasan untuk menyingkirkannya. Di tempat lain, Lin Feng tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Pada saat itu, dia kembali ke Akademi Surgawi. Saat itu, Lin Feng berada di kediamannya. Dia melihat banyak wajah yang dikenal. Jing Yun, Ying Sui, Duan Feng, Yuan Shan, mereka semua ada di sana. Setelah Lin Feng pergi, mereka telah tinggal di Akademi Surgawi, meningkatkan kultivasi mereka. Kultivasi orang-orang ini meningkat dengan sangat cepat. Jing Yun sudah menembus lapisan Lin Qi ketiga, Yu Shan ke lapisan Lin Qi kelima, dan kemudian Duan Feng yang tercepat di antara mereka. Duan Feng secara mengejutkan sudah menembus lapisan Lin Qi ke-6. Dia memiliki bakat alami yang sangat tinggi. Hal itu sangat mengejutkan Lin Feng. Duan Feng telah berkembang terlalu cepat. Mungkin itu karena kekuatan roh darahnya. Tubuh Duan Feng dipenuhi dengan pembuluh darah yang sangat kuat. Karena itu, bakat alaminya juga luar biasa. Saat Lin Feng melihat beberapa teman lamanya itu, dia merasa sedikit lega. Di masa lalu, orang-orang ini ingin mengikutinya, tapi dia menolak. Mereka tetap tinggal di akademi, dan itu ternyata sangat bermanfaat bagi mereka. Saat itu, Duan Feng berkata, "Saudaraku Lin Feng, apa tingkat kultivasimu?" Ketika Duan Feng mengajukan pertanyaan itu, semua orang mulai dengan tidak sabar menatap Lin Feng. Lin Feng telah mencapai hal-hal besar di Seiyue, jadi dia mungkin sudah sangat kuat. Dia mungkin telah menembus lapisan Xuan Qi. Pada saat itu, Yisue berkata, "Tuan muda pasti telah menembus lapisan Xuan Qi." Mendengar itu, Lin Feng mengangguk dan berkata, "Aku tidak terlalu jauh dari menembus lapisan Xuan Qi." Lin Feng bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya mencapai puncak lapisan Lin Qi. Dia yakin bahwa dia akan menerobos ke lapisan Xuan Qi segera. Saat mereka mendengar konfirmasi Lin Feng, mereka terpana. Seperti yang diharapkan, mereka menebak dengan benar. Lin Feng sebentar lagi akan menembus lapisan Xuan Qi. Jing Yun sudah mengenal Lin Feng dalam waktu yang lama. Dia tidak terkejut lagi. Dengan Lin Feng, sepertinya mukjizat adalah kejadian umum. Di masa lalu, seorang murid telah menembus lapisan Xuan Qi di Akademi Surgawi. Namun mereka jauh lebih tua dari Lin Feng dan tidak memiliki bakat yang sama dengannya. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menyaingi Lin Feng di seluruh akademi. Murid peringkat kedua, Xiong Biluo, juga tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Pada saat itu, tawa nyaring terdengar di udara. Saat itu, mereka semua merasakan Qi yang sangat kuat. Lalu Yuan Shan berkata, "Qi yang kuat, mungkinkah orang lain telah menembus lapisan Xuan Qi?" Lalu Lin Feng juga berkata, "Ayo kita lihat." Mereka meninggalkan ruangan dan pergi ke menara kultivasi. Tawa keras itu datang dari menara kultivasi. Saat itu, orang banyak telah berkumpul di sekitar menara. Lalu di bagian atas menara kultivasi, ada sebuah siluet. Tubuh orang itu dikelilingi oleh Qi yang menyilaukan.
Itu persis seperti ciri-ciri kultivator yang baru saja menembus lapisan Swanky. Saat melihat itu, orang-orang berkata, Xiongbi Luo telah menembus. Siswa peringkat kedua Akademi Surgawi, Xiongbi Luo, telah mengikuti langkah seniornya dan merupakan orang kedua yang menerobos ke lapisan Swanky. Orang-orang di kerumunan mendapat kesan bahwa mereka dalam mimpi. Akademi Surgawi memiliki kejeniusan yang lain. Selain itu, di kota Kekaisaran Shuiwei, banyak orang juga berhasil menembus lapisan Swanky. Ini mewakili kekuatan potensial Shuiwei di masa depan. Para penggarap lapisan Swanky memiliki keterampilan unik yang membuat mereka luar biasa. Orang-orang sangat percaya dengan rumor yang mengatakan bahwa era baru akan dimulai karena persaingan Shuiwei. Era itu akan disebut era jenius. Saat itu di udara, siluet yang bangga itu dengan angkuh tersenyum. Lalu dia berkata, Blue Void Spirit muncul. Lalu dalam sekejap rohnya pun muncul. Saat orang banyak melihat hal itu, mereka tercengang dan berkata, roh yang luar biasa. Aku belum pernah melihat Xiongbi Luo menggunakan rohnya sebelumnya. Aku ingin tahu seberapa kuat Blue Void Spiritnya. Saat Xiongbi Luo merasakan rohnya, dia tersenyum dengan arogan dan berkata, mulai hari ini, aku Xiongbi Luo adalah murid terbaik dari seluruh Akademi Surgawi. Dubi atau Wen Asue tidak cocok untukku lagi. Selain itu, mengenai Lin Feng, bahkan jika dia menembus lapisan Swanky, di mataku dia bukan siapa-siapa. Saat itu, Xiongbi Luo penuh percaya diri. Dia adalah murid peringkat kedua dari Akademi Surgawi. Dia mengatakan bahwa Wen Asue tidak bisa bersaing dengannya. Mereka bisa mengerti itu. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa Lin Feng bukan siapa-siapa di matanya. Mereka juga bisa mengerti itu. Tetapi Dubi, dia telah menjadi murid terbaik di Akademi Surgawi untuk waktu yang lama. Dia sangat berbakat. Xiongbi Luo yang baru saja menembus lapisan Swanky berani mengatakan bahwa Dubi tidak bisa bersaing dengannya. Orang-orang di kerumunan tidak tahu bagaimana Xiongbi Luo tiba-tiba menjadi begitu sombong. Pada saat itu, Xiongbi Luo menatap kerumunan dengan senyum sombong di wajahnya. Lalu dia berkata, aku Xiongbi Luo akan membuktikan apa yang aku katakan. Dalam 3 hari, di sini aku akan menantang Dubi, Wen Aosue, dan Du Gusang. Dan jika jenius yang disebut Lin Feng ingin datang, aku juga tidak keberatan. Lalu, Xiongbi Luo tersenyum dingin dan berkata, beritahu mereka semua tentang itu. Dalam 3 hari, aku dengan hormat akan menunggu mereka semua di sini. Setelah selesai berbicara, dia mulai berjalan di udara, dan dalam sekejap dia telah menghilang. Saat itu, orang-orang di kerumunan hanya tercengang. Xiongbi Luo secara mengejutkan ingin menantang Dubi, Wen Aosue, Du Gusang, dan Lin Feng. Betapa sombongnya. Setelah menembus lapisan Swanky, Xiongbi Luo menjadi terlalu percaya diri. Namun saat itu, orang-orang di kerumunan mulai berpikir, mungkinkah roh Xiongbi Luo memiliki sesuatu yang istimewa, yang memungkinkannya untuk menjadi siswa peringkat pertama di akademi? Bisakah dia bakal menyaingi 8 pejabat tinggi? Pada saat itu, Lin Feng juga berdiri dengan orang-orang itu. Dia mengamati siluet yang menghilang. Apa yang mengganggu Lin Feng adalah bahwa tanpa provokasi, seseorang telah melibatkannya lagi. Xiongbi Luo telah mengatakan nama Lin Feng. Dia bahkan memanggil Lin Feng bukan siapa-siapa. Saat itu, Yesue berkata dengan marah, kasar sekali. Ketika Tuan Muda Lin Feng menerobos lapisan Swanky, dia akan dengan mudah memberinya pelajaran tentang tata krama. Namun, Lin Feng tidak peduli dan tersenyum. Saat itu, Lin Feng melirik Yesue. Saat melihat itu, Yesue menundukkan kepalanya. Wajahnya juga memerah. Saat melihat mata Lin Feng, dia merasa bahwa dia adalah orang yang kecil dan tidak berdaya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Lin Feng. Lalu, Lin Feng kemudian berkata, ayo pergi. Namun, saat mereka akan berjalan, Lin Feng kemudian berhenti lagi. Di depan mereka, seorang gadis berdiri dan sedikit menundukkan kepalanya. Saat melihat gadis itu, Lin Feng kemudian berkata, Yunxi. Lin Feng samar-samar mengingat gadis muda ini. Namanya mirip dengan Yunxi yang ia temui di Celestia River. Tetapi karakter mereka berdua tidak sama. Saat itu, Yunxi berkata, kau masih mengingatku? Mendengar itu, Lin Feng tersenyum dan mengangguk, dan dia berkata, iya. Gadis ini adalah gadis yang dia temui saat dia melawan Du Gusang. Saat Yunxi melihat bahwa Lin Feng mengangguk, dia kemudian berkata, Lin Feng. Dia sangat gembira, lalu dia berkata lagi, apakah kau baik-baik saja?
Lin Feng kemudian menjawab, "Aku baik-baik saja, terima kasih." Lalu Lin Feng mulai berjalan dan mengangguk kepada Yunci. Dia juga berkata, "Aku pergi. Teruslah berlatih dengan keras." Saat melihat Lin Feng dan teman-temannya pergi, Yunci mulai berbisik. Ada wanita cantik di sisinya. Saat mendengar perkataan Yunci, seorang gadis muda di sebelah Yunci berusaha menghiburnya dan berkata, "Yunci, jangan terlalu banyak berpikir. Mereka tidak memiliki dunia yang sama dengan kita." Yunci adalah temannya. Di masa lalu, dia telah melihat bahwa Yunci menyukai Lin Feng, terutama setelah hari itu. Yunci menjadi terobsesi dengan Lin Feng. Namun, kesenjangan antara dia dan Lin Feng sangat mengerikan. Mereka berdua bukan dari dunia yang sama. Di tengah jalan, Lan Jiao berkata kepada Lin Feng, "Lin Feng, sepertinya dia menyukaimu." Lalu Lin Feng menjawab, "Jadi apa?" Mendengar itu, Lan Jiao kemudian tersenyum dan berkata, "Apa kau pikir dia membosankan? Mengapa kau tidak menerima seorang gadis yang menyukaimu? Bagi orang sepertimu, memiliki beberapa wanita adalah hal yang normal." Mendengar itu, Lin Feng kemudian menatap mata Lan Jiao dan dia berkata, "Jadi apa yang ingin kau katakan, bahwa jika seorang sepertimu ingin menjadi pacarku, aku harus menerimanya kan?" Saat Lan Jiao mendengar kata-kata Lin Feng, dia segera menatap Lin Feng dan berkata, "Siapa yang ingin menjadi pacarmu, bajingan? Bodoh." 2 hari telah berlalu, dan berita tentang tantangan Kyung Luo kepada Dubi, Wen Aosue, dan Lin Feng sudah tersebar luas. Saat ini, banyak orang membicarakannya. Orang-orang itu mulai membicarakan Lin Feng. Namun pada saat itu, Lin Feng dengan tenang berbaring di bangku yang terbuat dari batu di halaman. Di sisi Lin Feng ada Meng Qing. Pada saat yang sama, Lan Jiao, Jing Yun, dan Yi Shui juga berada di halaman. Saat itu, Lan Jiao sedang menunjukkan kepada 2 gadis itu masalah apa yang menghambat efisiensi latihan kultivasi mereka. Pada saat itu, seseorang di luar mengetuk pintu. Lin Feng kemudian berkata, "Silakan masuk." Orang itu menggunakan topi bambu. Setelah masuk, orang itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng. Lalu, orang itu berteriak, "Lin Feng, saudaraku." Mendengar itu, Lin Feng terkejut. Dia berdiri dan berkata, "Po Jun." Setelah itu, Po Jun berkata, "Lin Feng, saudaraku, ini aku." Lin Feng kemudian berjalan menuju Po Jun dan berkata, "Po Jun, kapan kau datang ke kota kekaisaran?" Lin Feng masih bingung. Po Jun seharusnya berada di Duanren dan bukan di kota kekaisaran. Saat itu Po Jun berkata, "Lin Feng, saudaraku, kami kembali ke kota kekaisaran 3 hari yang lalu. Namun Akademi Surgawi tidak mengizinkan orang lain masuk. 2 hari terakhir, aku sudah berusaha mencari solusi." Mendengar itu, Lin Feng kemudian berkata, "Kami, siapa lagi yang datang bersamamu?" Lalu Po Jun menatap Lin Feng dan berkata, "Hanman dan Jenderal ada di sini juga. Lin Feng, Jenderal ingin melihatmu." Saat itu, Lin Feng terkejut dan khawatir. Liu Changlan bergegas dari Duanren ke kota kekaisaran karena dia ingin melihat Lin Feng. Sepertinya, dia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Jika tidak, Liu Changlan tidak akan mengambil risiko. Lin Feng mengerti bahwa kota kekaisaran adalah tempat berbahaya bagi Liu Changlan. Lalu dengan segera Lin Feng berkata, "Ayo pergi." Mendengar itu, Po Jun mengangguk dan berkata juga, "Baik." Melihat Lin Feng akan pergi, Meng Qing kemudian berdiri. Namun Lin Feng dengan cepat berkata, "Meng Qing, kau bisa tinggal di sini. Jika tidak ada masalah, aku akan segera kembali." Lalu setelah itu, Lin Feng dan Po Jun kemudian pergi. Saat itu, Po Jun membawa Lin Feng ke restoran. Mereka menuju ke sebuah meja. Di meja itu, ada 2 orang yang mengenakan topi bambu. Saat salah seorang dari mereka melihat Lin Feng, orang itu berteriak, "Lin Feng, saudaraku." Lin Feng kemudian melirik Hanman dan berkata, "Hanman." Lin Feng juga kemudian menatap Liu Changlan. Lalu dia berkata, "Paman Liu." Saat mendengar Lin Feng, Liu Changlan sedikit mengangguk dan berkata, "Lin Feng, datang ke sini dan duduk." Lin Feng kemudian bertanya, "Paman Liu, mengapa kau datang ke sini?" Lalu Liu Changlan menjawab, "Aku datang untuk berbicara denganmu." "Lin Feng, bagaimana kabar para perwira?" "Mereka bertiga baik-baik saja. Mereka semua berada di kota Yangzhou," jawab Lin Feng. Lalu Liu Changlan berkata lagi, "Itu bagus.
Sayang sekali bahwa pasukan Sisi tidak ada di sini lagi. Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, Lin Feng, putra mahkota Mouji telah menerobos kelapisan Xuanqi setelah perang. Dikatakan bahwa dia telah menembus kelapisan Xuanqi kedua. Dia telah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, dia juga mengirim beberapa pasukan ke kota Duanren. Jika Mouji mau, dia dapat dengan mudah menyerang perbatasan Duanren. Saat Lin Feng mendengar kata-kata Liu Changlan, Mouji telah menyerang Duanren lagi. Lalu Lin Feng berkata, apakah Xiao Yue tidak mengirim pasukan sebagai bala bantuan? Saat itu, Liu Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah apa yang terjadi, aku menjadi pejabat tinggi. Namun, mereka masih menolak permintaanku untuk mengirim bala bantuan. Mereka bahkan menolak untuk membangun kembali kota Duanren. Dengan kata lain, Xiao Yue telah melepaskan kota Duanren. Mo Yu bisa langsung menyerang dan membantai semua orang. Saat itu, Liu Changlan berkata lagi, aku takut pada orang-orang Xiao Yue. Jika Mouji di sisi lain perbatasan Duanren memberi perintah pasukan Mo Yu untuk menyerang Duanren, mereka akan membantai semua orang-orang Duanren. Namun apa kau tahu, Pangeran Mo Yu memberi perintah untuk tidak membunuh orang secara acak. Liu Changlan kemudian menatap Lin Feng dan berkata lagi, Lin Feng, ini semua terdengar seperti lelucon, seolah-olah keluarga Kekaisaran tidak peduli dengan orang-orangnya. Mereka memberikan orang-orang mereka kepada Mo Yu. Saat itu, Liu Changlan tertawa dan dia mengambil segelas alkohol. Dia lalu meminum alkohol itu. Lalu, Liu Changlan menatap Lin Feng dan berkata, Lin Feng, ayo minum. Tidak ada masalah lain yang perlu kuceritakan. Aku hanya ingin memberitahumu tentang hal-hal ini dan minum alkohol bersamamu. Mendengar itu, Lin Feng kemudian mengangkat gelasnya dan berkata, ayo minum. Saat itu, mereka hanya menenggak gelas satu demi satu. Wajah Liu Changlan telah menjadi sangat merah. Dia lalu berkata, Lin Feng, setelah aku mati, aku harap kau akan merawat Fei Fei dengan baik. Dia tidak pernah memiliki orang tua sejak kecil. Dia telah melalui banyak kesulitan dan tumbuh dewasa. Dia juga memiliki temperamen yang buruk. Aku harap kau akan memaafkannya. Saat mendengar kata-kata Liu Changlan, Lin Feng kemudian berkata, Paman Liu, kau bisa tinggal di kota Kekaisaran, jangan kembali. Namun Liu Changlan menggelengkan kepalanya dan dia berkata, ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku ingin membantumu. Mendengar itu, Lin Feng tampak bingung dan dia berkata, bantu aku dengan sesuatu. Lalu Liu Changlan berkata lagi, suatu hari kau akan mengerti. Aku hanya akan memberitahumu satu kalimat. Segera setelah itu, dia menatap Lin Feng dan berkata, surga dan bumi kejam untuk memperlakukan makhluk-makhluknya seperti anjing. Saat mendengar itu, hati Lin Feng tiba-tiba bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar kata-kata ini dari Liu Changlan. Kata-kata seperti itu datang dari seorang jenderal yang adalah orang yang lembut dan ramah. Itu sangat mencengangkan. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like, dan komennya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan aktifkan loncengnya, karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.